Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntupa MM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur ME. Dan yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Mahfudz 2, Bapak Ainul Yakin SPD. Perkenalkan, nama saya Yani Afifah Rosyana Dewi dari program studi Ekonomi Syariah semester 5 kelas B dengan nomor NIM 23-12-07-29-0882. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan ilmu dengan peta konsep atau peta imajinasi seperti ini. Jadi, ilmu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ilmu bukan hanya tentang pelajaran di sekolah atau kampus itu sendiri, tapi juga mencakup segala hal yang membuat manusia memahami kehidupan dan mengenal Tuhannya. Tanpa adanya ilmu, manusia akan mudah tersesat dan tidak tahu arah dalam menjalani hidupnya. Karena itulah Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat mulia. Dengan ilmu itu menjadikan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu merupakan dasar dari segala kebaikan. Dengan ilmu itu sendiri kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup dengan bijak dan membawa manfaat bagi sesama manusia. Keutamaan ilmu ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu membuat seseorang tidak hanya cerdas secara akal, tetapi juga bijak dalam bertindak dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan ilmu pula, seseorang dapat memahami ajaran agama secara mendalam serta menebarkan manfaat kepada sesama manusia, sehingga itu menjadikan kehidupannya lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Sedangkan dalam hadis keutamaan ilmu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, yang mana berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusda." Yang mana hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tanda seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah adalah ketika ia diberi pemahaman mendalam tentang agama serta kemampuan untuk mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ilmu agama, seseorang itu tidak hanya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka menuntut ilmu agama menjadi salah satu jalan utama untuk meraih ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an dan hadis, terdapat juga
keutamaan ilmu dalam qaul ulama, salah satunya itu ialah perkataan ulama, al ilmu yu'ti wala ya'ti, di mana dalam qaul ulama tersebut mengandung makna bahwa untuk memperoleh ilmu seseorang harus berusaha dan mendatangi tempat-tempat ilmu tersebut, bukan hanya menunggu datangnya ilmu tanpa adanya usaha. Nah, hal itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya semangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mencari guru, serta menghargai proses belajar. Karena dari kesungguhan itulah ilmu mudah dipahami, membawa manfaat, serta menjadi cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.